Gunung Kelud dalam ranah sejarahnya banyak menyimpan mitos-mitos kuno yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam. Dan menurut keyakinan manusia-manusia Jawa, masih ada keterkaitan dengan peradaban zaman siklus peradaban manusia di abad ke-21. Gunung Kelud merupakan rangkaian gunung api di Indonesia yang menghubungkan titik cincin magma dan gelombang api panas seluruh Gunung Bromo, termasuk kawasan Gunung Wilirang, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Dari sinilah kemudian para Brahmana-Brahmana serta empu-empu memilih kawasan gunung api bertempat tinggal, sekaligus mengantisipasi kekuatan alam gunung api dengan sarana agar gunung-gunung ini bisa meredam dan tidak dapat mencelakakan umat manusia, termasuk dibangunnya Candi Songgoriti sebagai pemujaan Dewa Siwa. Menurut Raden Bagus Udi dari Desa Pandreman Singosari, upaya Raja Wisnuwardana mengubur keris gandring dimaksudkan sebagai penetralisir letusan gunung api Kelud. Dan lebih dari itu, mitos penguburan keris gandring juga merupakan filosofi atau sindiran epigrafi habisnya kutukan gandring kepada keturunan Ken Arok. Untuk dan oleh karena itu, untuk menguak bukti sejarah penelusuran gandring terkait letusnya Gunung Kelud, tim Bongkotan Pring akan menelusuri bukti-bukti yang ada, yaitu situs Ngontang, situs Gentong Agung, Candi Singosari, dan tempat kelahiran Empu Gandring di Desa Lulumbang. Gentong Agung merupakan situs peninggalan Empu Gandring, berada di Kecamatan Bumi Aji, masuk wilayah otoritas Wali Kota Batu. Gentong ini terbuat dari batu andesit Gunung Kelud. Konon dalam kisahnya adalah sebuah tempat pencucian air pusaka gandring. Terkait dengan dua buah gentong yang terletak di atas perbukitan 500 meter dari permukaan laut, dua gentong agung ini dipercayai masyarakat Batu adalah sebuah gentong peninggalan Empu Gandring di masa pemerintahan Akuwu Tunggul Ametung. Di samping dalam kisahnya yang fenomenal dan penuh dengan mistis-mistik, gentong dengan ukuran bulat 1 meter dan lubang atasnya 30 cm adalah merupakan simbol yoni dalam penerapan pusaka-pusaka gandring yang sangat ampuh. Empu Gandring adalah pembuat keris yang tidak pernah memakai sarana bambu, lazimnya empu-empu di tanah Jawa. Akan tetapi dia lebih suka sarana pengelolaan kerisnya selalu memakai batu andesit Gunung Kelud yang suatu energi pancabuta. Dalam era modern di abad ke-21, Empu Gandring dalam esoterika keris dijuluki Profesor Mitologi, karena gandring adalah satu-satunya empu pandi keris yang menguasai campuran-campuran nikel dan batu meteorit yang menghasilkan pamor yang tangguh luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh empu-empu di persada Nusantara ini.
Candi Songgoriti adalah peninggalan Empu Sendok di abad ke-9 dan merupakan tempat pemujaan Batara Siwa. Candi dengan struktur bangunan Padmasana dengan undagi membentuk persegi 4 dengan panel 3 di tengahnya adalah sumber mata air panas yang dipancarkan dari Gunung Mandarayang, dipercayai sebagai kahyangan Sang Hyang Pasopati. Terkait dengan Empu Gandring dan Kerajaan Singosari di abad ke-11, disebutkan bahwa candi berorientasi kepada Dewa Siwa. Dengan sumber mata air panas dimanfaatkan Empu Gandring sebagai pusalen dalam mengerjakan keris-kerisnya, termasuk keris Dangdang Ngelak yang membunuh dinasti Ken Arok Raja Singosari. Candi Singosari memiliki keistimewaan dan spesifikasi khusus yang tidak dipunyai candi-candi lain di tanah Jawa, khususnya Candi Siwa Buddha di Jawa Timur. Dari struktur bangunan maupun ornamen-ornamennya lebih mengarah kepada jagat semesta atau makrokosmos, dan selalu berinteraksi dengan Gunung Kelut sebagai kahyangan Dewa Brahma atau Dewa Api. Empu Gandring mempunyai banyak murid pandi keris yang kesemuanya adalah 10 dan semuanya memakai predikat Gandring. Dan 200 tahun kemudian ilmu pencampuran logam-logamnya diwariskan Empu Supo di zaman Mojopahit yang menghasilkan pusaka kerajaan yang bernama Nogososro Sabuk Inten, di mana logam-logamnya sebagai pamor terakhirnya adalah batu meteor dari letusan Bima Sakti. Desa Lumbang menurut kitab kuno Pararaton yang diterjemahkan Profesor Dr. Slamet Mulyana, Empu Gandring adalah berasal dari Lumbang 3 km ke arah barat daya kota Probolinggo dan merupakan desa lama dengan inisial Lulumbang. Konon disinilah sang maestro Empu Gandring dilahirkan. Dalam menapaki pekerjaannya sebagai empu, ilmu-ilmu tahan panas bara api dari Ki Bangu Brahmana Hindu yang menguasai tingkat Tantrayana dan Yoga. Di samping itu pula, Desa Lumbang terdapat beberapa situs, antara lain situs persinggahan meditasi Empu Gandring yang disebut situs Mbah Leren. Dan sampai sekarang, situs ini oleh penduduk Lumbang disebut sebagai situs pemakaman gajah milik Sang Prabu Kertanegara Sang Raja Singosari. Sebagai bukti mendekati kebenaran pandai besi, sebagian pemuda Desa Lumbang mempunyai skill sebagai seorang pandi yang profesional. Dan pencampuran logamnya banyak memakai baja dan campuran welirang kuning sebagai perekat ketajaman. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara,
tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.